Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka mesin pencarian Google. Melakukan pencarian gambar dengan kata kunci, dosa, penasaran aja. Apa sih gambaran dosa itu menurut Google? Oh, yang keluar gambar-gambar makanan, hehe. Ya, saya sepakat, makanan pun akan menjadi dosa, apabila melampaui batas. Ini algoritma Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman modern saat ini. Menurut gambar di Google, dosa itu sejenis makanan dari India bentuknya seperti pancake. Saya pun sepakat, saya tidak mempermasalahkan itu. Di video part 10 kali ini, masih ada beberapa catatan tentang pemahaman ilmu laduni itu sendiri. Bagi saya, pembelajaran ilmu dari Allah ini dapat dikaitkan dengan dua tokoh penting. Pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Perjalanan itu ringkasnya disebut sebagai pertemuan antara dua pemahaman. Yang satu ialah ilmu yang sudah dimiliki, ilmu teori, olah pikir yang maksimal. Sedangkan yang satu ialah ilmu yang telah melalui proses berliku, diaplikasikan antara hubungan hablum minallah dan hablum minanas. Ilmu teori, apabila bertemu dengan ilmu Allah ini, harus kuat menahan hawa nafsunya, seringkali bertentangan dengan akal. Proses ikhtiar berliku itu, bentuknya ialah tarekat modern atau tradisional yang tekun, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu mustahil menemukan apa yang dicarinya. Berapa banyak ilmuwan yang melakukan penelitian, kemudian menjadi seorang mu'allaf? Bukankah itu bagian dari tarekat modern? Berapa banyak yang berzikir untuk memohon ridho Allah untuk menemukan apa yang dicarinya? Bukankah itu bagian dari tarekat tradisional? Kedua jalan tarekat ini, baik modern dan tradisional ini harus beriringan. Apabila tarekat modern ini tidak dilakukan bersamaan dengan tarekat tradisional, bisa saja orang itu tersesat. Bahkan, menganggap dirinya adalah Tuhan. Inilah yang ditakutkan, perlu guru, mursyid, yang memberi rambu-rambu. Maka di video sebelumnya disebutkan, anugerah itu adalah wujud dari olah fikir dan olah zikir. Baiklah, penjabaran itu perlu ditulis agar tidak salah faham. Dengan bekal ilmu syariat yang sudah dipersiapkan di ransel kita, dan selalu mengingat Allah apapun aktivitasnya. Kemudian lakukanlah tawasul. Bersholawat, mendoakan orang mukmin, guru, mursyid, para wali Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita. Doakan saja dengan tulus, jangan meminta, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahap ini bisa saja orang tersesat, disesatkan oleh bisikan setan dan hawa nafsunya. Maka, doakan saja dengan tulus, Allah itu maha mengetahui dan mendengar, Allah tahu maksudmu, Dia tahu kamu di tahapan itu. Batasan guru, mursyid, ini, selain sebagai rambu-rambu. Mengolah bentuk ikhtiar apa yang cocok untuk murid ini, supaya sumber ilmu, laduni, itu muncul di dalam hatinya. Ringkasnya, mursyid ini menuntun, murid ini sendirilah yang berjalan untuk menemukan eksistensi Allah di dalam hatinya. Anugerah itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian dari seorang mursyid. Hati-hati ini konteksnya pun bisa salah. Perlu diulang. Anugerah itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian dari seorang mursyid. Sebisa mungkin saya menuliskan pemahaman saya dengan batasan, saya yang hanyalah sebagai santri di akhir zaman. Tidak ada kewajiban untuk sepakat dengan pendapat saya, ambil saja hikmahnya. Lalu bagaimana ketika murid atau santri ini setelah mampu menemukannya ilmu laduni itu sendiri? Tentunya diharapkan dapat menjawab kebingungan di masyarakat. Namun tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Bentuk-bentuk ilmu laduni itu tidak selalu sifatnya seperti karomah, seperti wali-wali Allah terdahulu. Sesuai kehendak Allah menentukan kadar maupun komposisinya. Bisa dalam bentuk ilmu Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu akidah, bahkan ilmu-ilmu pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan banyak sekali macamnya. Karena ilmu Allah itu luas sekali.
Ilmu laduni yang didapat itu, sesuai bentuk tarekat yang dikerjakannya. Hasil dari olah zikir dan olah fikir itu ada yang bentuknya seperti ilham, kata hati, atau reaksi spontan namun, tidak keliru. Sesuai koridor Islam rahmatan lil alamin. Kemudian, saya membuat kata-kata berikut atas kehendak Allah. Biasakan, dengar kata hati dan jiwamu. Kalau sering diabaikan maka dia akan diam. Kalau kata hati itu tidak sejalan dengan tauhid, maka tinggalkanlah, jangan diikuti. Jelas saja itu bisikan setan. Berarti ada yang salah dengan pembelajarannya. Bersihkan lagi, ulang lagi, dengan perbanyak istighfar, untuk menghapus, jangan terburu-buru. Tambahin zikir, la ilaha illallah semampunya, supaya ilmu yang didapat itu tauhid. Tetap berhati-hati, dengan bisikan setan. Kalau saja ada yang beranggapan, gak perlu sholat kita cukup mengingat Allah. Tidak perlu sholat itu jelas keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja sholat, sahabat-sahabat Nabi itu sholat. Itu salah satu rambu-rambunya. Sholat bagi saya sebagai wujud syukur. Berzikir untuk menjaga hati. Menjalankan rukun Islam adalah bentuk ketakwaan. Insya Allah. Saya masih penasaran. Di manakah sosok Nabi Khidir alaihissalam berada? Yang konon masih hidup sampai sekarang. Keyakinan saya sih ada, umur beliau itu lebih dari 6.000 tahun. Sekalipun ketemu banyak yang tidak mengenalinya. Yakin masih penasaran? Allahualam, sekian catatan Fana di part 10 di dalam kitab diri. Kalau ada yang mendapat manfaatnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ambil saja hikmahnya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, karena kebenaran itu merupakan hak milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.